Mary Durga episode spesial Bayi Durga atau kisah masa lalu Durga. Video dimulai saat ini orang tua kandung Durga datang ke rumah Durga untuk menjemput Durga. Di sini orang tua kandung Durga memang sengaja membawa Durga kembali bersama mereka karena posisinya saat ini Durga sudah sukses dan berhasil. Tonton dari awal video ini sampai tamat ya teman-teman, jangan di skip-skip. Banyak hal yang akan membuat kamu tercerahkan di akhir video. Jadi di sini semua orang memang sengaja dikumpulkan oleh Durga di rumahnya Pak Yaspal karena ada orang spesial ini, ayah dan ibu kandungnya Durga. Admin beritahu dari awal saja ya biar jelas. Durga itu bukan anak kandungnya Pak Yaspal dan Ibu Annapurna. Durga itu hanyalah anak asuh atau anak angkat gitu ya, jelas ya. Di sini ayah kandungnya Durga namanya Sudir. Pak Sudir ini memaksa Durga untuk kembali tinggal dan hidup bersama dengan mereka. Sampai-sampai di sini Pak Sudir menarik tangan Durga dengan paksa ya, karena Durga memang tidak mau ikut bersama Sudir ini. Di sini Sudir dan istrinya masih pura-pura baik, padahal mah ya mereka teh ini jahat pemirsa. Semua orang jadi kaget mendengar Durga berteriak karena tangannya dicengkram oleh Pak Sudir ini. Lalu setelah itu Pak Yaspal menghampiri Sudir dan mencengkram balik tangannya Pak Sudir supaya Pak Sudir ini melepaskan cengkraman dari tangannya Durga. Pak Yaspal sangat marah sampai membentak Pak Sudir, "Lepaskan! Lepaskan!" Akhirnya Pak Sudir pun melepaskan cengkramannya. Di sini Pak Yaspal bilang bahwa kau ini benar-benar tidak tahu diri. Kau ini benar-benar tidak bermoral. Kau bukanlah manusia. Setelah semua yang terjadi, kau dengan semudah itu datang dan ingin mengambil Durga. Kau dulu membuang Durga di tempat sampah. Kau tak pernah menganggap Durga sebagai anak. Kau mau membunuhnya. Tiba-tiba istrinya Sudir menyela dan bilang, "Itu semua bohong." Pak Yaspal menjawab sambil berteriak, "Semua itu adalah kenyataan." Sambil sangat marah sekali ya di sini Pak Yaspalnya teman-teman. Setelah itu Pak Yaspal menceritakan tentang kejadian 21 tahun yang lalu. Jadi begini ceritanya, Pak Yaspal sedang berdoa di kuil. Pak Yaspal di sini baru kehilangan anak yang baru dia lahirkan oleh Ibu Annapurna. Jadi memang betul Ibu Annapurna itu melahirkan, tapi anaknya meninggal. Dan Durga ini bukan anak kandung dari Yaspal dan Annapurna. Di sini Pak Yaspal berdoa. Lebih tepatnya Pak Yaspal mengadu ya, kenapa semua ini terjadi kepada diriku dan Annapurna, padahal ia sangat ingin memiliki anak. Terutama ia mengkhawatirkan Annapurna yang pasti akan sedih sekali karena kehilangan anaknya. Dan tiba-tiba ternyata ya setelah itu muncul angin yang besar, hus, diiringi petir, bet, dan hujan lebat pemirsa. Dan semua itu tiba-tiba jadi hening. Lalu terdengar suara tangisan anak bayi di sana. Wah, wah, wah. Pak Yaspal juga kaget, dari mana sumber suara anak bayi ini? Padahal kan dari tadi mah nggak ada ya. Akhirnya Pak Yaspal pun mencari sumber suara anak bayi ini. Pak Yaspal terus mencari ke sekeliling kuil. Akhirnya Pak Yaspal menemukan suara anak tersebut yang sedang tergeletak sendirian di tanah lantai. Tergeletak begitu saja pemirsa. Inilah awal pertemuan Pak Yaspal dengan Durga. Pak Yaspal juga di sini melihat ada anjing yang mungkin bisa saja menyeret bayi tersebut. Lalu Pak Yaspal sekarang menggendong anak tersebut bersama dengan dirinya. Dalam hati Pak Yaspal bilang, "Anak siapa ini? Siapa yang sudah menyimpan anak malang ini sendirian di tempat seperti ini?" Dan ternyata di baliknya Pak Yaspal ada orang yang sedang mengintai Pak Yaspal ini. Orang ini sengaja bersembunyi. Awalnya Pak Yaspal tidak mengetahui orang ini. Nah, orang ini adalah ayah kandungnya Durga teman-teman. Pak Yaspal mengejar orang ini tentunya. Si Sudir, Pak Sudir ini benar-benar jahat ya pokoknya teman-teman. Pak Yaspal bilang, "Ini kan bayimu. Kenapa kau berlari dan meninggalkan bayimu tergeletak di sana? Hampir saja tadi ada anjing yang menyeret bayi ini." Bukannya baik-baik teman-teman. Malahan ayah kandungnya Durga menjawab gini, "Bayi ini adalah bayi perempuan.
Aku tidak menginginkan perempuan. Perempuan itu tidak berguna. Perempuan itu tidak berharga. Aku ingin membunuhnya. Biarkan saja bayi ini mati dimakan anjing. Begitu kata Pak Sudir menjawabnya. Mendengar jawaban dari ayah kandungnya Durga ini, Pak Yaspal langsung sangat kaget dan kembali menjawab bahwa wanita juga memiliki hak yang sama untuk hidup. Memangnya kau ini siapa mau menentukan hidup dan matinya anak bayi ini? Si ayah kandungnya Durga ini langsung kabur supaya menghindar dan meninggalkan Durga dan Pak Yaspal. Pak Yaspal sekarang menyimpan dulu Durga di depan patung dewa di sana ya, karena susah mengejar si Sudir ini. Pak Sudir berlari, dan Pak Yaspal sekarang melempar Pak Sudir dengan batu, dan untungnya mengenai punggungnya. Akhirnya Pak Yaspal pun bisa menghentikan ayah kandung Durga ini. Sekarang Pak Yaspal kembali marah-marah kepada Pak Sudir ini. Pak Yaspal bilang bahwa kau ini pengecut, kau ini pecundang. Pemikiranmu ini sangatlah hina dan kejam dan tak masuk akal. Sudir masih sempat menjawab gini ya teman-teman. Bayi itu adalah anakku, apa masalahmu? Bagiku wanita tidak memiliki hak untuk hidup. Aku hanya akan mendapatkan malu jika memiliki seorang anak perempuan. Kau pergi saja, urus saja urusanmu. Biarkan aku yang akan langsung membunuh anak ini. Begitu kata Pak Sudir kepada Pak Yaspal. Benar saja, setelah itu Pak Sudir ini mengambil batu besar yang ada di sana dan langsung ingin menghantamkan batu besar tersebut kepada Durga yang masih bayi teman-teman. Pak Yaspal berusaha menghentikannya, tapi Pak Sudir terus memaksa sampai membuat Pak Yaspal terpental. Pak Sudir sekarang mendekati bayi Durga ini dan Pak Sudir bilang, "Matilah kau sekarang, bayi." Dan bak, batu tersebut dilemparkan kepada Durga ini. Ternyata ya teman-teman, untungnya di sini Pak Yaspal masih sempat mengambil bayi Durga ini. Jika telat saja sedikit, mungkin Durga sudah akan mati teman-teman. Pak Yaspal di sini bilang gini, "Kau benar-benar bukan manusia. Kau bahkan lebih hina daripada apapun. Pergi sana, atau aku sendiri yang akan menghancurkan kepalamu." Dan akhirnya Pak Sudir ini pun pergi kabur, meninggalkan anak kandungnya Durga bersama dengan Pak Yaspal. Pak Yaspal sekarang menggendong Durga ini. Kasihan sekali Durga di sini pemirsa. Tiba-tiba setelah itu ada kain terjatuh ke badannya Durga. Sampai-sampai Durga di sini tersenyum ya. Ini foto tersenyumnya. Lalu Pak Yaspal sekarang memandang ke hadapan dewanya. Pak Yaspal menyadari, apakah ini jawaban atas doanya? Apakah ini adalah jawaban darimu dewanya? Kata Pak Yaspal begitu. "Terima kasih Dewa Durga. Mulai dari sekarang kau adalah anakku." Pak Yaspal sekarang sambil menggendong anak ini, dan mulai hari itu Pak Yaspal memberi nama anak tersebut dengan nama Mary Durga. Mary Durga itu dalam bahasa Inggris artinya adalah My Durga. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya Durgaku. Gitu ya teman-teman ceritanya. Setelah kejadian itu Pak Yaspal menceritakan semua yang dialaminya kepada Ibu Annapurna. Dan Ibu Annapurna bisa menerima Durga dengan sepenuh hati. Dan mulai dari saat itu mereka sudah menganggap Durga sebagai anak mereka. Dan setelah itu si ayah kandung dan ibu kandungnya Durga tahu bahwa Durga sekarang sudah dewasa. Dan Durga saat ini sudah menikah dengan orang kaya. Ayah kandung Durga kembali di kehidupan Durga. Malahan ayah kandung Durga sekarang terus mengancam dan memeras Yaspal dan Annapurna. Mereka terus meminta uang kepada Yaspal dan Annapurna di luar sepengetahuan Durga begitu ya. Jadi jahat ini ayah kandungnya Durga itu. Kebusukan orang tua kandung Durga sudah terungkap semuanya sekarang ya. Durga juga sekarang sudah tahu semuanya. Si Sudir ini ayah kandungnya Durga ini tentu marah dan mencoba untuk melawan dengan mengatakan bahwa semua itu adalah bohong. Tentu saja Pak Yaspal semakin marah ya. "Kau yang berbohong." Lalu diikuti Durga sekarang yang sudah benar-benar muak kepada ayah kandungnya ini sambil mengacungkan jari telunjuknya. Durga bilang, "Aku sudah tahu semuanya. Cukup sudah." Di sini pokoknya adegannya sangat tegang sekali pemirsa. Sekarang Sudir memohon maaf kepada Durga, tapi Durga menjawab, "Kau mau minta maaf sekarang? Kau tahu kau ini seorang pembunuh. Aku bersyukur ayah Yaspal dan ibu Annapurna menjadi orang tuaku.
Yang aku tahu bahwa merekalah satu-satunya orang tuaku, bukan dirimu. Kau hanyalah orang jahat yang tak punya hati dan perasaan. Jangan pernah lagi kau tunjukkan wajahmu di hadapan kami lagi." Saat ini Durga masuk ke stadium. Jadi ceritanya saat ini Durga akan melakukan pertandingan besar ya teman-teman. Para media ingin mewawancarai Durga, tetapi Durga tak mau menghiraukan mereka. Malahan di sana juga ada Sanjay dan Arti ya, yang sudah dewasa ini. Arti nanti bakalan berubah lagi wajahnya teman-teman. Adegan berpindah di rumah. Di sana terlihat Annapurna sedang mencoba untuk menghentikan Yaspal. Yaspal di sini berencana untuk membuka rahasia besar di keluarga mereka. Yaspal ingin mengatakan semuanya langsung kepada Durga. Yaspal bilang bahwa kita tidak bisa menyembunyikan ini selamanya dari Durga. Annapurna memohon supaya Yaspal tidak mengatakannya saat ini. Lalu Yaspal sekarang mengambil tangan Annapurna dan menempatkannya di kepala Yaspal. Di sini Yaspal bilang bahwa kita harus memberitahukan kebenaran ini langsung kepada Durga sebelum Durga mengetahuinya dari orang lain. Akan lebih menyakitkan jika Durga mengetahui kebenaran ini dari orang lain. Annapurna menjawab lagi. Annapurna bilang bahwa Durga akan sangat shock sekali jika mendengar kenyataan ini. Tapi Yaspal bilang, aku tidak peduli karena yang aku katakan adalah kebenaran. Kita harus menerima kebenaran itu meskipun akan sangat pahit terasa di hati. Yaspal pun bergegas untuk sesegera mungkin menemui Durga. Bersama Pak Pelatih juga ada di sana teman-teman. Yaspal beserta istrinya dan Pak Pelatih sekarang berlari secepat mungkin untuk menemui Durga. Sekarang diperlihatkan Durga sedang berada di panggung. Durga sedang memberikan sambutan sebelum memulai pertandingan. Tetapi sulit untuk Durga berbicara di sini ya teman-teman. Baru juga Durga bilang, aku ingin memberitahukan kalian sesuatu. Tiba-tiba Durga batuk-batuk teman-teman. Orang di sana memberi Durga minum dulu ya biar lancar ngomongnya. Sekarang semua orang memberi tepuk tangan untuk Durga, tapi Durga terlihat terbata-bata bicaranya di sini. Semua orang jadi bertanya-tanya apa yang sedang dikatakan oleh Durga ini. Jadi tidak jelas Durga ini bicaranya di sini ya teman-teman. Di tempat lain kita melihat orang tua Durga bersama Pak Pelatih sedang terburu-buru sekali ya menuju ke tempatnya Durga saat ini. Pak Pelatih berusaha untuk menelpon Durga, tapi sayangnya Durga tidak menjawab telepon dari Pak Pelatih ini karena teleponnya sedang disimpan di tas. Yaspal terus memohon kepada Pak Pelatih untuk terus menelpon Durga ya. Durga sudah mulai bicara lagi, sangat terbata-bata sampai tidak jelas pokoknya ngomong Durga ini ngomong apa. Untungnya di sana tiba-tiba ada orang penting datang di sana. Jadi perhatian semua orang sekarang beralih kepada pejabat ini mungkin ya. Ceritanya sekarang Yaspal dan istrinya beserta Pak Pelatih sudah sampai di stadium di tempatnya Durga. Yaspal sangat terburu-buru sekali. Saking terburu-burunya Yaspal sampai terjatuh dan berdarah-darah di sana ya di tangganya. Di tempat lain Durga terus berusaha untuk berbicara dan Durga sudah mulai bicara sekarang. Tetapi untungnya Pak Pelatih mencabut kabel mic yang dipakai oleh Durga. Jadi suara Durga tidak terdengar oleh para penonton teman-teman. Setelah itu Yaspal pun langsung menuju ke tempat Durga dengan kakinya yang masih terluka. Semua orang tampak terkejut sekali di sini ya. Yaspal bilang dengan mic-nya bahwa Durga akan menyampaikan perkataannya nanti setelah pertandingan. Yaspal pun sekarang membawa Durga berdua bersamanya. Diikuti ada Annapurna juga ya di sana. Annapurna ini adalah ibu dari Durga teman-teman. Yaspal tersenyum sekali. Seperti biasa Yaspal orangnya yang sangat ramah sekali ya teman-teman. Setelah itu Yaspal memeluk Durga sambil tersenyum dan tersenyum kepada ke Durga ya. Pokoknya senyum-senyum gitu Yaspal di sini. Yaspal biasa seperti biasa basa-basi dulu kepada Durga. Yaspal bilang ia tidak bisa menghancurkan mimpinya Durga. Kau tahu aku sangat mencintaimu kan Durga? Begitu kata Yaspal. Durga jadi tampak kesal melihat sikap dari Yaspal ini. Apa yang akan kau lakukan ayah? Apa yang ingin kau katakan ayah? Lelucon macam apa ini? Kata Durga kepada Yaspal. Yaspal ini mengatakannya langsung kepada Durga, tapi sulit ya di sini. Yaspal ingin langsung terus terang padahal, tapi sulit pokoknya ya ngomongnya Yaspal ini. Yaspal ingin mengatakan rahasia besar yang selama ini ia pendam. Durga bilang, katakan saja apa yang mau kau katakan ayah, jangan main-main lagi. Begitu kata Durga. Mereka malahan jadi terlihat seperti yang bertengkar ya. Lalu Annapurna bilang, sudah,
Aku kan sudah bilang kau tidak perlu mengatakannya langsung pada Durga, Yaspal. Tapi Yaspal menjawab, jika bukan kita yang mengatakannya, maka orang lain akan mengatakan itu kepada Durga. Dan itu pasti akan membuat Durga semakin hancur ya, lebih menyakitkan kalau orang lain yang mengatakannya gitu ya. Dengan terbata-bata, Yaspal sekarang mulai bicara. Dengan menangis sedih tentunya ini Yaspal bicaranya. Mulai bicaranya gini, Yus. Durga, sebenarnya kau bukanlah anak kami. Begitu kata Yaspal. Durga sangat shock sekali mendengar apa yang baru saja ia dengar dari Yaspal ini. Meskipun Yaspal langsung memeluk Durga di sana ya, setelah mengatakan bahwa Durga itu bukan anaknya, Yaspal melanjutkan bahwa kau bukan anak kami, Durga. Ibu Annapurna tidak pernah melahirkanmu. Durga benar-benar terkejut sekali saat ini di pelukan Yaspal. Ini adalah kalimat paling menyakitkan, tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Sepahit apapun itu tetap harus diterima ya. Yaspal bilang bahwa kau tidak punya hubungan darah dengan kami. Pokoknya intinya Durga ini bukan anak mereka ya, dan Durga ini bukan keluarga mereka gitu. Adegan sekarang tampak menjadi sangat mencekam pemirsa. Dunia seakan berhenti untuk Durga saat ini. Durga benar-benar shock sekali mendengar apa yang baru saja ia dengar ya dari Yaspal ini. Sekarang Yaspal terus memegang Durga seakan tak mau kehilangan Durga. Lalu sekarang Durga mulai menjawab, ayah, aku sebentar lagi akan melakukan perlombaan. Apakah ini waktu yang tepat untuk bercanda? Apa-apaan kau ayah? Jangan bercanda lah. Yaspal menjawab lagi bahwa ini bukan bercanda Durga, ini kenyataan. Kau bukan anak kami. Durga benar-benar marah sekali di sini ya. Durga juga tidak bisa menerima kenyataan ini. Kenyataan bahwa dirinya bukanlah bagian dari keluarga Yaspal. Di sana juga Annapurna masih belum merelakan Durga mengetahui kenyataan ini. Durga, apapun yang terjadi, kau adalah anakku Durga. Begitu kata Annapurna. Yaspal tetapi menyela. Yaspal bilang, sudah saatnya Durga harus mengetahui kebenaran ini. Begitu bilang ke Annapurna. Durga lalu menjawab, jika aku bukan anak kalian, lalu aku anak siapa ya? Begitu. Ayah Yaspal tidak bisa menjawab. Yaspal hanya memeluk Durga dan tak bisa menjawab pertanyaan Durga yang sedang marah-marah di sana. Yaspal hanya bilang bahwa kau mungkin bukan anak kandung kami Durga, tetapi kau harus tahu satu hal, kau adalah Mary Durga kami. Annapurna juga menambahkan di sini, Durga, apapun yang telah terjadi, semuanya tidak akan merubah apapun Durga. Percayalah padaku, kau adalah kesayanganku. Kami sangat menyayangimu. Kami benar-benar mencintaimu. Begitu kata Annapurna ke Durga. Sambil Annapurna di sana memeluk Durga yang jadi lemas setelah mengetahui semua kebenaran ini. Rahasia besar keluarga Durga sudah terungkap sekarang, dan Durga hanya bisa menangis mengetahui itu sambil berada di pelukan ibu Annapurna ini ya teman-teman. Di tempat lain kita melihat Sanjay dengan tatapan jahatnya ya. Sanjay dalam hati bilang, sialan kau Yaspal, padahal aku yang harusnya mengungkapkan semua rahasia besarmu kepada Durga supaya membuat Durga hancur. Di sini situasinya, kondisinya saat ini Sanjay masih jahat ya teman-teman. Sanjay ini jahat juga karena hasutan dari orang tuanya dan Arti teman-teman. Adegan selanjutnya Durga hari ini padahal harus mengikuti lomba lari ya teman-teman. Sekarang terlihat di sini Durga sudah siap. Panitia sudah memanggil-manggil Durga karena pertandingan akan segera dimulai di sini. Tak mudah bagi Durga. Jangankan untuk berlari ya teman-teman. Setelah mengetahui kenyataan yang paling menyakitkan ini, Durga bahkan jalan pun sekarang jadi sempoyongan saat ini. Tatapannya menjadi sangat kosong teman-teman. Tapi Durga tetap harus melakukan tugasnya untuk lomba lari kali ini. Sepanjang jalan ia terus teringat ucapan dari ayahnya tadi. Lalu di sana Sanjay menghadang Durga. Durga, aku juga ikut bersedih mengetahui bahwa kau bukanlah bagian dari keluarga Yaspal. Tapi aku ingin memberikan kamu hadiah. Jika kau ingin tahu siapa orang tua kandungmu, silahkan ambil ini. Di sini aku sudah simpan alamat orang tua aslimu. Keluarga Durga di sana tampak hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Durga sekarang mengambil surat tersebut dan berjalan kembali ke lapangan. Pertandingan memang akan segera dilaksanakan. Durga jadi terus, kalau bahasa Sundanya mah ngahulang pemirsa di sini. Durga jadi cuma hulang-hulang saja di sini ya. Durga sampai harus dituntun oleh salah satu panitia di sana. Oh ya, ini adalah Arti ya teman-teman. Arti sudah dewasa.
Durga di sini masih terus terngiang-ngiang apa yang dikatakan oleh Yaspal. Durga masih benar-benar shock sekali di sini. Sekarang panitia sudah mulai memberi ancang-ancang. Semua peserta di sini terlihat sudah pemanasan, hanya Durga yang mematung tak melakukan apa-apa. Wasit sudah bilang pertandingan akan dimulai, semuanya sikap bersedia. Semua peserta membungkuk, hanya Durga yang berdiri di sana karena masih shock. Durga jadi tidak bisa mendengar perkataan siapapun, teman-teman. Peserta sudah berada pada sikap siap berlari. Wasit pun sudah menembakkan pistol yang menandakan pertandingan dimulai. Semua peserta berlari sekencangnya mungkin, tetapi di sini Durga malah terdiam membeku. Durga jadi ketinggalan berlari. Durga sekarang baru sadar Durga berada jauh di belakang para pelari lainnya, teman-teman. Rajbir sampai harus terus-terusan meneriaki Durga. Akhirnya Durga mulai berlari sambil memegangi surat yang tadi diberikan oleh Sanjay. Durga terus berlari dengan sangat kencang. Di sini Durga itu sangat emosi ya, teman-teman. Durga terngiang-ngiang ucapan Yaspal terus, tetapi Durga melampiaskan amarahnya ini pada berlari gitu ya. Durga hampir bisa mendahului peserta lainnya sekarang, saking emosi ya, teman-teman. Saat ini posisinya yang paling depan adalah Arti. Durga masih yang paling belakang. Tetapi dengan secepat kilat Durga sekarang bisa hampir saja menyamai Arti. Durga sekarang berlari sejajar dengan Arti, meninggalkan para peserta lainnya, teman-teman. Durga dan Arti sekarang berlari sekencangnya. Durga dan Arti akhirnya sampai ke garis finish bersamaan, pemirsa. Semua jadi tampak kebingungan dan wasit juga sampai sulit memutuskan siapa pemenang dari lomba lari kali ini karena Durga dan Arti sangat dekat sekali sampai ke garis finishnya. Setelah pertandingan selesai ternyata Durga masih berlari. Tetapi sekarang Durga berlari keluar dari lapangan stadion ya. Semua orang tidak tahu kemana Durga pergi. Rajbir menyuruh paman untuk mengikuti Durga. Sampai akhirnya panitia sekarang memutuskan siapa yang menjadi pemenang lomba lari barusan. Setelah memperhatikan, menimbang dengan sangat teliti sekali. Di sini untungnya Rajbir juga mengawasi panitia ya. Jadi panitia tidak bisa berbuat curang kali ini. Di sana paman sedang mencari-cari Durga tetapi tidak menemukan Durga. Akhirnya di sini sekarang panitia memutuskan siapa pemenang lomba lari kali ini, Arti atau Durga. Sekarang panitia bilang bahwa pemenang lomba lari kali ini adalah Durga Yaspal Choudhury gitu ya. Panitia sekarang memanggil Durga, tapi ternyata kan Durga tadi sudah pergi dari lapangan ya. Durga sudah tidak berada di sana. Akhirnya panitia menunjuk keluarga dari Durga ini. Annapurna bilang, Annapurna jadi khawatir sekali kepada Durga. Annapurna di sini meminta supaya Yaspal naik ke atas panggung untuk mewakili Durga sebagai orang tua Durga ya. Yaspal mendapatkan penghargaan untuk Durga. Panitia juga mengalungkan medali itu ke Yaspal, teman-teman. Semua orang jadi bertepuk tangan di sana. Panitia juga memberikan piala untuk Yaspal. Mereka bilang bahwa kalian sangat beruntung sekali memiliki anak seperti Durga. Sekarang Yaspal diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata di depan para penonton ya. Yaspal mulai bicara bahwa Durga adalah anak yang sangat baik. Meskipun aku sangatlah miskin dan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Durga, tetapi Durga selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Tapi kami selalu membesarkan Durga dengan penuh kasih sayang. Aku sangat bangga sekali memiliki Durga. Semua orang bertepuk tangan kepada Yaspal ini ya, teman-teman. Dan Arti hanya jadi juara kedua di sini, teman-teman. Setelah itu Yaspal dan Annapurna sangat bersedih sekali karena mereka kehilangan Durga saat ini. Sambil membawa piala itu, mereka hanya bisa menangis, tidak tahu di mana dan kemana Durga saat ini. Ternyata di sini sekarang kita melihat Durga sedang terduduk sendirian sambil menangis sendirian. Durga masih bersedih setelah mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak Yaspal dan Annapurna. Di dalam kesendirian ini tiba-tiba sekarang muncul di sana Durga kecil ya, pemirsa. Ini mungkin bayangan Durga yang masih kecil mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Durga kecil bilang kepada Durga besar, "Jangan bersedih Durga." Lalu Durga kecil malahan sekarang terlihat mengusap air mata dari Durga besar. Durga kecil bilang bahwa kita harus mengetahui yang sebenarnya karena ini takkan mengubah apapun. Lalu setelah itu Durga kecil melihat kertas alamat orang tua kandung Durga. Durga bilang bahwa
Durga bilang apapun yang terjadi, Yaspal dan Annapurna adalah orang tua kita. Meskipun mereka tidak melahirkan kita, tetapi mereka adalah orang tua yang sesungguhnya. Mereka berdua sudah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Durga kecil dan Durga besar sangat sedih di sini ya teman-teman. Mereka berdua menangis sambil berpelukan. Mereka berdua jadi rencananya nanti akan pergi untuk menemui orang tua kandung mereka ini gitu ya. Di tempat lain Sanjay dan keluarganya sedang berkebingungan karena Durga pergi sekarang entah kemana. Dan tiba-tiba secara bersamaan mereka semua membuka handphone mereka. Ternyata mereka mendapatkan pesan dari Durga. Durga bilang bahwa semua keluarga harus berkumpul karena Durga ingin mengatakan sesuatu yang penting di hadapan semua orang. Mereka pun sekarang bergegas kembali ke rumah untuk mengetahui apa maksud dari Durga mengumpulkan semua orang. Sekarang Durga ternyata di sana sudah menunggu semua orang. Durga ingin melakukan apa ya kira-kira setelah mengetahui bahwa dirinya bukanlah bagian dari keluarga Yaspal ini. Rajbir bertanya, "Kemana kau pergi setelah pertandingan itu, Durga?" Lalu Durga menjawab bahwa ia pergi ke rumah orang tua kandungnya. Durga sekarang sudah memastikan semuanya. Durga sekarang sudah mengetahui semuanya. Yaspal jadi shock sampai piala yang dipegangnya terjatuh, pemirsa. Semua orang yang berada di sana sekarang mengetahui bahwa Durga memang bukan bagian dari keluarga mereka ya teman-teman. Padahal keluarganya Yaspal ya, terutama keluarga Sheila ini nggak tahu kenyataan ini teman-teman. Lalu setelah itu tiba-tiba di sana muncul dua orang pemirsa. Nah, orang-orang ini adalah orang tua kandung dari Durga ya. Nah, ini wajah-wajah orang tua kandung Durga. Durga juga mengundang orang tua kandungnya di hadapan semua orang sekarang. Ibu kandung Durga langsung memeluk Durga ketika melihat Durga. Mereka terlihat sangat khawatir sekali. Akhirnya mereka mengetahui bahwa Durga selama ini masih hidup. Durga malahan di sini memanggil dua orang ini sebagai ayah dan ibu. Lelaki ini bilang bahwa ia sangat merindukan Durga sekali. Kami benar-benar tidak tahu apa yang harus kami lakukan saat itu. Tapi kami hanya tahu satu hal waktu itu. Yaspal adalah orang yang bertanggung jawab. Saat mereka melahirkan Durga, orang ini menuduh kalau Yaspal sudah menculik Durga dari mereka. Sekarang lelaki ini menyuruh Yaspal untuk menjelaskan semuanya. Lelaki ini pokoknya menyalahkan Yaspal ya di sini pemirsa. Lalu Annapurna menjawab, "Semuanya bohong. Semua tidak seperti yang dipikirkan oleh kalian. Yaspal tidaklah bersalah. Justru kamilah yang menyelamatkan Durga." Jadi admin juga di sini nggak tahu ya kejadian waktu Durga lahir itu seperti apa pemirsa, karena nggak ngerti admin juga di sini teman-teman. Sekarang Durga mulai bicara lagi. "Berhenti, cukup kalian berdebatnya. Aku tahu kalian pasti menderita karena sudah kehilangan anak kalian. Kalian juga pasti mencariku kan? Kalian bilang bahwa aku diculik oleh Yaspal kan?" Begitu kata Durga kepada orang tua kandungnya. Sekarang terlihat lelaki ini malah jadi khawatir ya. Durga sekarang bertanya lagi, "Apa kalian benar-benar mencariku? Apa bukti kalau kalian benar-benar merindukan dan menginginkanku? Kalian pasti akan melapor kepada polisi jika yang tadi kalian katakan itu benar. Tetapi kenyataannya aku sudah mengeceknya. Kalian tidak sedikit pun mencariku." Di sini sebetulnya Durga sudah mulai curiga ya kepada orang tua kandungnya. Ibu Durga juga jadi terlihat berkelit dan seakan menutupi kebenarannya di sini teman-teman. Sekarang Durga berteriak dan bilang, "Diam, berhentilah berbohong kepadaku. Aku sudah mengerti semuanya." Lelaki ini menjawab, "Kenapa kau Durga? Kenapa kau marah kepada kami? Kami adalah orang tuamu, kau adalah darah dagingku." Durga menjawab, "Ya betul, kalian memang benar adalah orang tua dan darah dagingku. Tapi kalian tidak memperdulikanku. Berhenti main-main denganku," kata Durga. "Semuanya tidak akan berubah sekarang. Orang tuaku bukanlah kalian." Begitu kata Durga kepada orang tua kandungnya. Yaspal dan Annapurna adalah orang tuaku yang sebenarnya. Meskipun mereka tidak melahirkanku, tetapi mereka menyayangiku sebagai anaknya. Lalu Durga memperlihatkan banyak sekali dokumen dan foto-foto Durga waktu kecil. Durga di sini ingin memperlihatkan bagaimana Yaspal dan Annapurna sangat mencintai dirinya. Durga memperlihatkan sertifikat sekolahnya. Durga memperlihatkan piala yang ia dapatkan di masa kecil. Durga memperlihatkan semua barang-barang kenangan yang sudah diberikan Yaspal dan Annapurna untuknya. Di sini adegannya pokoknya sangat sedih sekali ya teman-teman, menyayat hati sekali bagaimana bagaimana Durga ingin membuktikan bahwa Yaspal dan Annapurna sangat menyayangi dirinya.
Durga sekarang mundur dan menggait tangan Yaspal dan Annapurna. Di sini Durga memilih untuk menjadi anaknya Yaspal dan Annapurna yang sudah merawatnya dengan baik selama 20 tahun ini. Mungkin dua orang itu memang sudah melahirkan Durga ya, tapi orang tua bukan hanya melahirkan, tapi orang tua itu adalah orang yang selalu menjaga kita dan mendukung kita apapun yang terjadi. Begitu kata Durga. Orang tua kandung Durga hanya bisa terdiam mendengar ceramah dari Durga ini. Mereka juga mungkin menyadari bahwa yang dikatakan Durga itu memanglah benar. Durga mengingat kembali bagaimana perjuangan Yaspal supaya Durga bisa belajar dengan baik. Durga memberitahukan juga bagaimana ibunya menjamin Durga tetap kenyang meskipun ibunya sendiri kelaparan. Pokoknya Durga sangat senang dan bangga sekali bisa dibesarkan di keluarga Yaspal dan Annapurna. Meskipun setelah semua yang terjadi, pokoknya Durga sangat bahagia di sini. Tidak ada yang akan berubah, teman-teman. Tidak akan ada yang berubah meskipun setelah mengetahui bahwa orang tua kandungnya Durga bukanlah Yaspal dan Annapurna. Itu tidak akan merubah apapun. Durga akan terus menganggap Yaspal dan Annapurna sebagai orang tuanya. Begitu ya, teman-teman.